Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas, menargetkan tentara rezim Zionis di kota Khan Yunis dengan rudal Yasin 105 dan TBG. Dikutip dari Pars Today, serangan diluncurkan pada Jumat 16 Februari 2024. Mereka mengklaim 7 tentara Israel terbunuh dalam serangan ini. 7 tentara ini terbunuh dalam ledakan bom anti-personel di daerah Absan Al-Kabirah yang terletak di sebelah timur kota Khan Yunis. Seiring berlanjutnya agresi militer Israel di jalur Gaza, pasukan perlawanan Palestina telah memperkuat perlawanan mereka terhadap musuh di lebih dari satu poros di jalur Gaza yang terus menelan korban jiwa dari pihak tentara Israel. Awal Februari, militer rezim Zionis mengumumkan sebanyak 560 tentaranya telah terbunuh sejak 7 Oktober 2023. Namun media Zionis menyebut angka korban tentara Israel di Gaza lebih tinggi dibandingkan angka yang diumumkan otoritas militer rezim Zionis. Disebutkan pasukan Israel saat ini telah berubah menjadi target empuk pasukan perlawanan Palestina dan memperingatkan bertambahnya tentara Israel yang tewas. Meskipun banyak tentara Israel yang terbunuh dan Brigade Al-Qassam meraih banyak kemajuan di medan tempur, Perdana Menteri Israel tetap bersikeras untuk melanjutkan perang. Serangan akan terus berlanjut hingga Israel mencapai kemenangan penuh. Hubungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan kabinet perangnya kembali memanas. Hal ini terjadi setelah Netanyahu dianggap mengambil keputusan sepihak terkait nasib para sandera di jalur Gaza. Pada Jumat 16 Februari 2024, anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz dan Gadi Eisenkot mengancam PM Netanyahu untuk membubarkan Kabinet Perang. Dikutip dari Al-Mayadin, Gantz dan Eisenkot mengeluarkan ancaman mereka dalam pertemuan yang diadakan pada Kamis 15 Februari. Mereka lantas memberitahu Netanyahu tentang posisi mereka jika PM terus membuat keputusan penting tanpa berkonsultasi dengan Kabinet Perangnya. Konsultasi yang dimaksud mengenai warga Israel yang ditahan di jalur Gaza oleh Hamas. Mereka juga menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan Netanyahu untuk tidak mengirim delegasi lain ke ibu kota Mesir, Kairo. Padahal di sana akan diadakan negosiasi pembebasan tahanan. Namun melihat tindakan yang dilakukan Netanyahu, Gantz dan Eisenkot menilai Perdana Menteri tak membutuhkan kabinet perang. Diketahui Dewan Perang dalam pemerintahan darurat Israel terdiri dari 3 anggota utama. Mereka ialah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Benny Gantz. Serta ada 2 menteri pengamat yaitu Gadi Eisenkot dan Robin Dermer. Rusia akan menjadi tuan rumah pertemuan seluruh kekuatan politik Palestina mulai 29 Februari 2024 hingga 2 Maret. Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan barisan mereka secara politik. Menurut utusan Presiden Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika, Mikhail Bogdanov, Moskow telah mengundang perwakilan dari seluruh kekuatan politik Palestina, termasuk di Suriah, Lebanon, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Setidaknya ada 14 organisasi termasuk Hamas dan Jihad Islam yang diundang. Dikatakan Bogdanov, tujuan pertemuan ini untuk membantu berbagai kekuatan Palestina sepakat untuk menyatukan barisan mereka secara politik. Pasalnya, organisasi pembebasan Palestina dinilai menjadi perwakilan sah rakyat Palestina, bahkan telah diterima komunitas internasional. Diketahui saat ini ada 3 warga negara Rusia yang ditahan oleh Hamas, namun ada banyak orang lain yang juga berusaha dibantu oleh Moskow. Rusia mengaku menggunakan kesempatan unik yang mereka miliki untuk membebaskan para sandera. Bogdanov mengatakan konsentrasi orang di Rafah mempersulit pembebasan sandera. Ia menyuarakan keprihatinan atas rencana Israel untuk memperluas operasi militernya ke kota di selatan Palestina tersebut. Intelijen militer Israel mengaku kesulitan melawan Hamas di jalur Gaza. Pengakuan intelijen Israel ini terbongkar setelah sebuah dokumen yang disiapkan Departemen Penelitian Divisi Intelijen Militer bocor ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan jika Israel tidak akan bisa sepenuhnya menumpas Hamas.
Tanya itu, Divisi Intelijen Militer Israel, Aman, juga menilai tujuan Israel membubarkan Hamas di masa depan sangat tidak realistis. Bahkan, jika tentara Israel berhasil menghancurkan Hamas, pasukan perlawanan itu akan bertahan sebagai kelompok gerilya. Hal ini tak lepas dari dukungan nyata rakyat untuk Hamas di Gaza. Bahkan dukungan terus diberikan meskipun tentara Israel terus menyerang Brigade Al-Qassam. Pemerintah pendudukan Israel mengumumkan pada awal agresi di Gaza, melenyapkan Hamas adalah salah satu tujuan utama mereka. Akan tetapi, para pejabat Amerika Serikat dan Israel meragukan kemampuan tentara Zionis untuk melakukan hal itu. Ini ratusan tentara Israel dan perwira terbunuh di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.